Pada Agustus tahun lalu saya menghancurkan raspberry. Saya ingin mengikat benih ke dalam air dan menanam raspberry. Cuci biji raspberry, saya membungkusnya langsung dengan handuk kertas, semprotkan sedikit air, dimasukkan ke dalam kantong plastik beku. Simpan tunas yang patah. Setelah lebih dari setengah tahun, pada bulan April tahun ini saya membuka tisu, beberapa biji akhirnya bertunas. Saya berencana untuk memindahkannya ke dalam pot besar, takut menyakiti Xiaoya, taruh saja handuk kertas di tanah dan tanam di dalam pot. Akhirnya tuangkan air, tepat saat raspberry bertunas. Setelah 3 tahun, 3 tunas kecil keluar. Lihat lagi pada hari ke-15, sarang kunci raspberry telah tumbuh, hanya saja mereka tumbuh terlalu lambat. Pada hari ke-65, 3 atau 4 tunas kecil tumbuh. Untuk makan raspberry lebih awal, saya mencabut ulat sutra kecil yang lemah dan sakit itu, hanya 2 bibit besar inilah yang tersisa di air untuk tumbuh. Setelah seminggu, saya jelas tumbuh lagi. Hari ke-78, tunas kecil itu akhirnya tumbuh 6 atau 7 helai daun. Itu tumbuh sangat lambat. Untuk makan raspberry lebih awal, saya membeli 2 raspberry secara online pada awal April. Anakan sama dengan cabang, namun setelah menerimanya, masih ada sedikit kuncup di atasnya. Coba lihat, akar ini dililitkan di sekitar tanah dengan kling film. Saya segera membongkar kling film itu, pisahkan kedua anakan tersebut, pangkas akar yang terlalu panjang, kemudian saya menanam tanah langsung ke dalam bak besar. Saya mendengar bahwa raspberry sangat baik untuk diberi makan. Setelah itu, tuangkan melalui air dan tunggu sampai tumbuh. Setelah seminggu, beberapa rumpun daun lagi tumbuh, sangat cepat. Kedua raspberry seharusnya bertahan, bukan? Beberapa hari lagi berlalu, banyak tanaman yang benar-benar tumbuh di cekungan tersebut. Tunas padi baru juga mencoba tumbuh. Perhatikan lebih dekat, raspberry menumbuhkan banyak duri kecil. Tampaknya Anda akan segera bisa makan raspberry sendiri. Senang memikirkannya, sesuatu yang besar terjadi pada hari ke-30. Sekam padi yang pecah di tanah kuburan dan padi yang tumbuh darinya benar-benar terlihat seperti rumput liar. Teman saya bilang ini gulma, saya hanya akan mencabutnya. Jika tidak, itu akan mempengaruhi pertumbuhan raspberry. Saya tidak tahu apakah Anda tahu apakah ini nasi atau rumput liar. Jauh lebih menyegarkan setelah mengeluarkan baskom. Lihat dari bawah ke atas, raspberry di sebelah kiri telah tumbuh subur, dan saya menemukan bahwa beberapa cabangnya sepertinya akan mekar. Perhatikan lebih dekat, bukankah ini hanya kuncup? Ada satu lagi di sini yang juga memiliki kuncup. Sepertinya Anda bisa makan raspberry tahun ini, hanya saja selalu ada penyesalan dalam cerita. Saya tidak tahu cara mencabut raspberry di sebelahnya. Saya mencabutnya, hanya raspberry inilah yang tersisa. Akibatnya angin 8 tingkat tiba-tiba bertiup malam itu, hujan lebat. Keesokan harinya, cerah. Berita buruk, meniup cabang dengan kuncup di atasnya. Kabar baiknya adalah Tuhan meninggalkan saya sebuah cabang. Melalui segala macam kesulitan, saat matahari terbit, raspberry akhirnya mekar. Kelopaknya berwarna putih, terutama mudah jatuh. Buka daunnya dan petik satu ikat. Banyak tunas, saya yakin saya bisa makan raspberry di bulan Juni. Hari ke-41, saya tiba-tiba menemukan bahwa kuncup raspberry muncul di tanah. Cabang dan daun raspberry saat ini telah mengalami sedikit perubahan dalam kehidupan. Raspberry kecil di atasnya juga telah tumbuh sedikit. Hanya saja matahari musim panas terlalu beracun. Daunnya semua berjemur di kaki. Hari ke-50, cantik terlihat seperti ini. Saya menemukan bahwa beberapa buah tiba-tiba berubah warna. Itu hanya relatif kecil. Perhatikan baik-baik dan warnanya sedikit merah. Ini tidak berubah warna, itu masih coklat. Saya berharap mereka segera mendewasa. Lihat dari atas ke bawah, rumpun bibit raspberry benar-benar tumbuh di cekungan. Tampaknya penerus keluarga Lau Mei memiliki jamur. Hari ke-55, saya khawatir cabang-cabangnya tidak akan tahan. Hanya menempatkan akar ke dalamnya, bibit di dalam cangkang semakin subur. Raspberry di cabang hampir matang. Hari ke-60, 5 atau 6 raspberry akhirnya matang. Tidak mudah makan raspberry ini. Tampaknya raspberry juga disebut raspberry. Buah ini berwarna merah menyala. Saya berencana untuk melepasnya dan rasa buah dari kemenangan. Sangat menggoda melihatnya seperti itu. Dicuci bersih, tercekik dalam satu gigitan, manis dan asam.